Halo, kita kembali lagi di personal meeting. Malam ini Jumat 3 September 2021. Semoga semuanya sehat-sehat saja. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mas Sigit Kurniawan, salah seorang teman saya di kampus. Ini sembari kita menunggu apa kabar buat teman-teman. Semoga sehat selalu, semoga halo Arplus Design. Udah ada yang view ternyata. Semoga sehat-sehat selalu, jangan sampai sakit, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan lupa, selalu cuci tangan setelah kemana-mana supaya tidak terkena COVID, karena terkena COVID itu tidak menyenangkan. Halo, ini Mas Mirza, Mas Waiki Sigit, ayo Kit, Mas dada lagi Sigit. View, oke. Ini kita akan live dengan Mas. Halo Selgi di Purple. Siapa sih? Halo friends. Wow. Halo friends. Apa kabar friend? Aduh. Alhamdulillah baik. Katanya mau ke rumah saya. Aduh. Tadi gue di Tirtonir Molo bro. Gua Guatemala kok. Sorry friend. Wis madang. Gimana? Wis maem dong. Katanya maem. Wis. Wood. Yes. Rambut. Gitu. Kayak kok potong ya gitu. Mengawali semester baru mas. Wilo. Oh ya, ini mahasiswa ini teman-teman. Ini mahasiswa S2 tadi. Dava join. Kowe nang ndi Neng Dav? jalan gitu ya. Ampuh banget ya dalan iso live Instagram bareng deh. Apa ya? Ini sama sedikit mau ngobrol-ngobrol. Ini tanpa briefing beneran. Aku terima pinggir nonton live-mu. Waduh. Sambil Ampun sebut dah. dong gitu. Perawani sedikit. Wani ora etok ya. Halo Mas Chen. Chandra sahabatku. Wes mulai kuliah kok, Kit? Sudah friend. Kit kapan? Sejak kapan masuknya? Senin Ini udah kemarin? masuk minggu 2. Udah minggu kedua. Ya. Iya friend. Sub mana? Si Chen ya neng ITB ya? Iya. Kita satu jurusan, satu alma mater. Mana ini? Wis, ngeri. Teman-temanku cah ITB. Iya ya, grogi banget. Terdampak kan? Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Ya, apa ya, ringan-ringan aja lah sama Sigit. Ya toh. Ibumu masak apa? Jenai. Masak apa ya? Masak isu. Waduh. Masak ayam. Piye Git? Gimana? Pemerintahan Jokowi menurutmu piye Git? Karena aku tidak mengikuti pemerintahan Jokowi, nggak bisa komen aku mas. Gaya. Oke lah. Nggak bisa komen. Apa ya? Bukan ranah saya mas. Gini. Kemarin kan juga kita udah ngobrol sama Rian gitu kan. Terus salah satu yang menjadi highlightku kan ternyata ketika Rian kemudian sekolah S2 kan ada banyak perubahan yang kemudian dia dapati gitu kan.
Jadi kayak ternyata biar aku pas kuliah S1 ki kayaknya cuman kita hahihi ngerti-ngerti wisuda, ngerti-ngerti kok pendadaran ya gitu. Nah sekarang kamu juga menemukan apa nih ketika kamu sekolah S2 lagi nih? Apa sih sesuatu yang baru yang mungkin baru kamu temui gitu? Karena aku juga Apa ya? penasaran nih, anak-anak pada nemuin apa sih di S2? Sebenarnya kan aku ya kayak proses belajar kan ya San. Jadi aku sedang menelaah sih apa sih aku yang emang benar-benar aku dapatkan ngono. Hmm. Nah, sejauh ini yang paling aku apa ya? Paling aku ngeh banget di S2 tuh sebuah desain, terutama nih arsitek nggak ada yang salah, Nes. Uh, Aku tuh sangat sangat diajari untuk menghargai sebuah desain asli. hmm, piye wi? Misalnya wi, salah satu Misalnya ini, case-nya. misal konco-koncoku ya, misal kita dikasih Hmm. dikasih dikasih kasus, kita suruh bangun suatu bangunan gitu. Bangunan tinggi gitu, 30 lantai. Terus, nah kan semua orang kan punya konsepnya masing-masing. Ya, Beda-beda, dengan analisis yang ya, beda-beda, dengan concern yang beda-beda, dengan permasalahan yang betul. beda-beda, loh. Soalnya di sini tuh kita nggak bisa menyelesaikan semua permasalahan, San. Biasanya Hmm. teman-temanku cuman nyikat satu apa dua lah maksimal gitu. Sedangkan temanku yang lain menyelesaikan isu yang lainnya lagi. Jadi yang paling penting adalah argumennya. Gimana sih desainmu tuh bisa dikatakan benar kayak gitu loh. Oke, tapi kan gini, eh ketika itu dalam ranah di kampus mungkin 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 seperti itu gitu ya. Tapi Mm-mm. maksudnya apa ya? Kadang-kadang apakah apakah hal semacam itu tuh kemudian sah ketika kita menerapkannya di luar kampus gitu. Maksudnya misalnya kamu berpraktek gitu terus kamu bikin rumah nggak ada Mm. jendelanya gitu misalnya. Ya. Itu kan Nah, berarti nggak ada sirkulasi udara, terus hmm. rumahnya jadi sehat dan lain sebagainya. Nah itu gimana kita kamu nanggapinya? Nek aku gini, San. Sebenarnya kemarin aku sempat ngobrol-ngobrol juga ya sama teman kita, Mas Jem dan Mas Ipul. Mas Jum Itu dan Mas Ipul aku bagus. tuh di situ kan ngobrol. Mereka juga punya keresahan yang sama. Ngopo sih S2, ngopo sih ngono. Nah, ini sampai saat ini kan ya aku masih proses kan ya. Itu tuh Ya. aku masih belum bisa mensinkronkan nih masalah yang benar-benar real yang ada di lapangan dengan apa yang ada di kampus. Hmm. Nah, itu aku tuh masih mencari apa missing link ini loh, apa penyambung ini. Jadi masih kayak oposisi sakjane oposisi sakjane kayak gitu. Iya, Kalau iya, di iya. S2 kamu mengambil riset itu sangat benar, Nes. Asli. Karena Cuman apa? kan aku ranahnya kan aku kan desain. S2 di ITB Iya. kan ada dua. Ada Hmm. desain, ada riset. Hmm. Dua-duanya dia punya concern yang beda nih. Di desain porsinya sekitar mungkin 30% riset, 70% desain. Sedangkan untuk yang Hmm. alur riset, 70% riset, 30% desain. Jadi Oh tetap ada desainnya ya? tetap ada desainnya. Cuman kan dia porsinya cuma dikit. Nah, ini sambungannya nek di desain masih masih koyo apa ya? Ono gap ono lho, San. Iya, iya. Ada ada satu jurang yang kita belum tahu Iya. gitu ya. Iya, iya, itu aku masih iki oposisi sakjane ngono loh. Hmm. Sebenarnya itu. Mungkin nggak itu adalah misalnya klien dan juga termasuk budget gitu. Karena kan ketika kita di kampus kan kita nggak Iya, mikirin klien sama budget toh. Tapi iya. ketika kita berpraktek gitu, maka kan ada beberapa pertimbangan lain nih yang mempengaruhi desain kita, yaitu ada klien, ada budget, mungkin juga waktu terkadang deadline Yes, harus that's yang right. jadi selesai gitu. Benar.
Cuman kamu maksudnya gini, ketika kamu melihat sebuah desain yang menurutmu tidak kontekstual dengan konteks di mana dia berada, itu yang kemudian menjadi apa ya, kayak the first thing that happen in your head apa gitu, kayak tuh kok ini sih gitu. Aku iki apa ya? Sebenarnya kontekstual atau tidak kontekstual itu aku yo masih mikir jauh san, sejauh mana sih itu akan disentil loh. Soalnya iki kayak karet kontekstual tuh Hmm. apa gitu loh, Des. Soalnya Ya, kadang ini, luas. iya benar kan yo, balik lagi ke argumen kamu tuh kontekstual dari si apanya. Mungkin yang dipikiran tuh kontekstual yang lainnya, bukan yang kita pikirkan gitu. Ya, Itu aku benar-benar. yo itu loh san, makanya aku S2 tuh tambah bingung malahan. Kok kabeh-kabeh ini bener loh. Iya, iya. Terus nek kamu memandang itu pikir, maksudnya gini, aku banyak ketemu orang-orang yang kayaknya tuh pada benci banget sama Zaha Hadid gitu. Seolah-olah dia arsitek yang nggak peduli dengan apa konteks, nggak peduli dengan budget, nggak peduli dengan bahkan kita orang sih ngomong tidak peduli mungkin dengan kliennya. Menurutmu gimana gitu? Kamu punya pandangan nggak? Wah, pertanyaanmu ini angel san pisan. Lo Kalau kan cuma pandangan kita sendiri, gak ada yang pandanganku salah kan? sebagai arsitek yang masih newbie, OTW arsitek yang masih newbie itu gini, itu kan yo arsitek kan industri lah san, maksudnya yo Hmm. arsitek itu kan hubungannya sama duit dan ekonomi kayak gitu loh. Ya Ya. mungkin dia punya punya segmen tersendiri untuk hal yang seperti itu gitu. Yo nek kliennya Hmm. memampukan seperti itu, ya wes kayak gitu loh. Kayak kita butuh duit, Des. Mau gak mau kan Enggak, ya. tapi dalam artian kalau kalau masalah duit kan itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol ya. Maksudnya Ya, itu tuh hal yang cukup jauh dengan kita. Tapi yes. dari segi desainnya tuh menurutmu gimana? Entah Hmm, ideologi desainnya atau apanya? hmm, apa ya? Nah, aku sih apa ya? Aku nggak punya argumen yang cukup kuat untuk hal itu kan sebenarnya. Cuman Duh. itu sah-sah aja sih kan. Hmm. Heeh. Ngono loh. Aku ya eh, kontekstual atau tidak kontekstual mungkin Zahadid punya cara tersendiri kali ya. Hmm. Oke. Oke. Aku pernah itu sedikit pernah nemu satu argumen yang menurutku tuh menjadi masuk akal gitu, gitu. Apa tuh? Aku pernah baca. Jadi salah satu bangunannya Zaha Hadid itu dia itu materialnya hanya bisa Mm-mm. dibuat dengan teknologi paling terkini dan teknologi itu hanya dipunyai oleh pabrik yang bisa membuat pesawat jet tempur. Jadi kayak semacam lapisannya Mm-mm. di building envelope-nya itu tuh yang bisa bikin tuh cuman pabrik yang bisa bikin pesawat jet tempur gitu. Terus dia ditanyain loh, "Eh, Mbak Zaha, udah Mbak Zaha, Waduh, Bude Zaha. Bude, Bude Zaha, kenapa kok kamu sampai bikinnya tuh sesusah itu katanya?" Terus dia jawabnya gini, ya karena saya hidup di zaman ini dan teknologi sekarang sudah secanggih itu, ya saya hanya merepresentasikan zaman di mana saya berada gitu. Oh, Nah, hmm. menurutmu bi? Menarik, menarik, menarik. Kayak iki berarti. Dia mikirnya misal kayak gini. Kenapa sih bangunan tinggi itu ada? Kenapa sih Ya, bangunan pencakar langit itu ada? Ya karena emang teknologi kita bisa kayak gitu, Des. Lift-lift kita secanggih itu, secepat itu. iya, Itu. iya, enak gitu. Wah, yo malort sih.
soalnya kamu juga kepikiran nggak sedikit bahwa bangunan misalnya kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan itu juga di zamannya mungkin itu adalah teknologi tercanggih sangat yang bisa sangat mereka bikin kan. visioner. Jadi dia cuma ingin mencerminkan zamannya doang sebenarnya. Oh, iya, arsitektur sebagai penanda zaman kali ya. Iya, berarti kamu secara pribadi itu yakin sebenarnya nggak ada masalah tertentu gitu dengan apa ya desain-desain spektakuler gitu. Nggak ada masalah sih aku San. Soalnya ya itu tadi, aku tuh di S2 diajari untuk menghargai sebuah karya arsitektural. Hmm. Sangat banget. Misal Cuma gimana apa? gimana? Nggak, kamu lanjut sih. Oh, eh, misalnya nih, aku rodok tersentil karo yang dulu kita semester 1 semester 2 sing bangun sing kita bikin maket yang macam-macam kayak gitu ya. Hmm. Itu emang kita tuh sebenarnya bikin itu tuh ada alasannya San. Ada alasannya yang itu tuh bisa membuat benar sebenarnya. Cuman kan Apa tuh? kita di saat itu kan belum diajari cara ngomong. Iya. Jadi otomatis argumen yang kita keluarkan itu apa ya mentah loh, belum belum diolah sebenarnya. Tapi ketika itu diserahkan oleh kita ketika kita semester 5 atau semester 6 itu bisa bisa jadi desainnya benar kayak gitu loh. Oh, jadi kayak politik ya. Soalnya kita bisa mikir, Des. Oh, cara cara membangun argumen itu seperti ini. Cara apa ya Oh, menyampaikan ide itu seperti ini. Oh no. oh, Itu sih. boleh juga tuh. Berarti sebenarnya gawe bentuk sih terus digawe konsep lagi, iya. Boleh asli. Itu ada metodologinya, Nes. Oh boleh. Oh, no. Oh itu Ada ya. metodologinya. Kayak kayak bikin party dulu gitu ya. Sketsa-sketsa party. Ya, ya, seperti gitu. Oh, berarti boleh teman-teman kita bikin bentuk dulu, baru ada konsepnya. Boleh sekali. Nggak ada yang dilarang deh. Itu boleh sekali. Soalnya Dulu kita kan tuh kayaknya berproses wah di ini kita gitu. bikin itu tuh sebenarnya ada prosesnya gitu. Ngopo sih kok gini, Hmm. ngopo sih kok gini, ngono. Nah, Kurang lebih seperti berarti itu. ah, berarti kalau kayak gitu kan apa ya? Ibaratnya gini. Setuju nggak kalau boleh dibilang bahwa apa ya? Penciptaan arsitektur tuh awalnya dari black box semua dulu. Hmm, Baru karena nanti dijelaskan akhirnya jadi glass box tuh, jadi kelihatan. bener juga sih San. Itu salah satu metode sih dah. Yang Oh mungkin ya. sudah dicanangkan beberapa ratus tahun yang lalu kali ya, zamannya sopo, zamannya Manhotep. Menurut. Nah, tapi setelah setelah apa ya? Iya, tentu ini pasti jawabannya akan agak ngawang-ngawang ya, tapi setelah akhirnya kamu belajar macam-macam, belajar menghargai desain orang yang berarti kan kamu menyerap menyerap apa ya? Menyerap banyak pemikiran orang gitu kan. Macam-macam Hmm. dari si A, si B, si C gitu. Kamu pada akhirnya memilih sesuatu nggak? Maksudnya oke deh, aku kalau desain aku mau pakai pakai patokannya tuh akan begini gitu. Kayak beberapa arsitek kan yang kenamaan gitu ya, mereka kan jadi punya metode sendiri gitu. Ya, Kalau aku bener. tuh begini gitu. Nah Hmm. kalau kamu gimana gitu? Hmm. Aku pribadi sih belum ketemu kayak gitu gitu. Sebenarnya aku belum ketemu, cuman akhir-akhirnya aku dituntut untuk membuat sebuah eh,
apa ya, alur pemikiran San. Iya mikir. Nah Jadi ini aku radang ya ini. jadi gini, kita tata dulu Ki. Kalau kita bikin bangunan, sebuah bangunan A, misal misal rumah sakit gitu ya. Kita breakdown dulu semuanya tentang rumah sakit. Semuanya. Semuanya. Waduh. Misal satu eh wong arep ning rumah sakit ki, orang kalau mau ke rumah sakit, kalau mau periksa itu dari mana datangnya, kemana aja, berapa lama, di situ nanti ketemu berapa orang, pulangnya lewat mana lagi, terus nanti baru cabut. Itu cabut tuh naik kendaraan pribadi lagi atau nanti dijemput orang Hmm. lagi. Itu tuh perlu di apa ya, jabarkan satu-satu San. Waduh. Itu baru pengguna ya, Ya, pengguna, katakanlah pasien, belum dokternya, ya baru satu perawatnya. user itu ya. Ya itu usernya nanti performa bangunannya kayak gimana, kita harus jabarkan lagi satu-satu. Anjay. Nah setelah kita semua tahu ya, maksudnya oh persyaratannya itu A B C D F G I J sampai Z, baru nanti Hmm. dikaitkan ke konteksnya, mana sih yang nggak kepake, Hmm. buangi 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 gitu. Oh gitu. Iya, kalau di tempat kita seperti itu. Eh, Caranya tahu itu nggak dipakai dikit. Nah itu tadi kan katakanlah data primer, Hmm. data primer A, data primer B, ini yang dari Bangunan dari. seiki mau kajian kita, Oh, ah, siapa literatur tadi? dan sebagainya mengenai Ah, standar dan sebagainya. ah, Iki mengenai site ah, kita dijabarkan ah. lagi satu-satu. Ini nanti digabungkan, Oh, I see. dibenturkan. Mm-mm. Nah Berarti setelah dari situ tuh dibenturkan, kemudian, nanti disintesis lagi satu-satu. yo, panjang ya Kit. Panjang sekali, apalagi itu sebuah rumah sakit Mas. Iya. Apalagi bangunan yang mix use gitu-gitu. Wah, wih, makanya kita dibayar mahal untuk itu. Wait, dan sedikit mahal berarti teman-teman. Mending ke saya saja, saya lebih murah. Waduh. Oke, berarti apa ya? Pada akhirnya ternyata ketika kamu studi S2 itu yang kamu katakanlah gini, dari apa yang kamu bicarakan tadi, ya mungkin yang didapatkan adalah bahwa ternyata yang namanya desain itu yang dulu kita mikirnya udah rumit, ternyata lebih rumit. Asli. Lebih rumit sekali. Lebih rumit sekali. Saya hampir menyerah, Jan. Asli. Mosok Ayo. Delayuta lu menyerah Wah, lu. jet ngopo di Layota. Lu kenapa Kit nyerah Kit? Aku tuh sakjane pas di titik itu aku mikir gini, San. Saking aku jauh mikirnya, semakin aku sakjane aku kira seneng arsitek deh. Nggak secinta itu sama arsitek. Kenapa itu? Alasannya tuh apa itu? Yang Ini mendasari apa? apa ya? Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Aku tuh eh kenapa aku nggak secinta itu sama arsitek, karena aku ketika aku sangat cinta sama arsitek, aku nggak bisa nyalahin arsitek. Wait, ngeri. Jadi aku gue apa ya, aku soalnya seneng karo apa ya, aku buat celah untuk diriku belajar ilmu lain San. Hmm,
Cuman gini, aku dulu pernah punya keraguan itu juga. Cuman lebih ke kayaknya ini arsitektur tuh terlalu manfaatin. Aku sempat mikir gitu dulu pas S1, pas S1. Oh, Tapi maksudnya gini, dari ketika kamu mulai berpikir seperti itu tuh, apakah memang, apakah memang murni karena apa? Karena akhirnya ngerti begitu banyak hal, lantas menyimpulkan, atau karena mungkin kejenuhan gitu. Maksudnya tugas-tugas terlalu banyak dan lain sebagainya sehingga kayak di kepala tuh jadi penat gitu loh. Karena kita penat kan, wah apa sih gitu kan, mending nunggu deh. oh iya sih. Mungkin kui akumulasi ya dari semua Waduh, ini. duanya. Tiba-tiba meledak itu. Semua. Cuman itu seberapa lama tuh Kit, kamu sampai berpikirnya seperti itu? Berapa lama ya? Jadi Maksudnya, gini, kemarin wih. apa? Enggak, lanjut. Dari semester 2 ke semester 3 liburnya kan 3 bulan ya, saat. Mantap dong. Nah, itu tuh 3 bulan ini aku tuh mikir, aku yang untuk opo sih? Aku ini ngopo sih Bitek kayak gitu loh. Hmm. Sebenarnya aku bisa menyimpulkan, ternyata aku gak secinta itu sama arsitek, San. Alasan mendasarnya tuh apa gitu? Aku Maksud lebih selain suka mengerjakan selain yang kamu sesuatu yang bilang bukan. tadi. Aku lebih suka mengerjakan sesuatu hal yang lain di luar arsitek untuk saat itu. Berarti itu sifatnya cuma temporer. Kayaknya seperti itu. Oh, Cuman apa ya? ini ya, kebetulan kan aku seneng apa ya? Aku seneng gambar kan ya. Nah, Hmm. ternyata porsi gambar baru porsi arsitek itu tuh gede porsi gambarku. Waduh. Bangun nih. Sedangkan aku dipaksa untuk masuk ke ranah arsitektur. Hmm. Nah, itu sing agak missing maksudnya apa sih kayak gitu. Oke, nah, tapi boleh nggak ya aku tanya ini ya? Kamu Apa tuh? masuk S2 tuh, kue karena kamu yang pengen atau karena siapa? S2 karena kesepakatan sih kan sebenarnya. Oh, dan kesepakatan bro. Mm-mm. Karo wong Jadi tua. Ya iya mesti. ya karena di aku pertama kali mendaftar S2 aku masih terombang-ambing sebenarnya. Apa sih Masih. S2? Ya. Kenapa sih nggak apa namanya profesi kayak gitu? Sedangkan kita jalurnya sama persis Hmm. kayak gitu. Dan aku menganggap uh, ini tuh privilege sih. Ya, Kayak gitu. I know, benar-benar. Karena punya Ketika aku kesempatan nggak gitu ambil, ya. ya bener, aku sudah banyak sekali menyia-nyiakan kesempatan selama ini, San. Makanya aku mencoba untuk Hmm. mungkin kayaknya ini jalan yang benar deh, kayak gitu. Wah, sedikit versi spiritual guys. Wah, karena aku Ya tapi itu nganggap niatan ini baik ya. ridho orang tua tuh segalanya, Des. Waduh, Ya, sangat benar tapi benar. aku ya Bismillah aja sih. Iya. Cuman dari kamu sendiri ketika akhirnya kamu ngerasa wah kok kayaknya aku tuh tidak sebegitu cintanya ya dengan Hmm, arsitektur gitu. Kamu sempat hmm. ngerasa arsitektur tuh kurang berguna gak sih? Uh, nggak Oh berguna enggak. nek menurutku. Kenapa Kit? Kenapa Kit? Ya,
sebagai arsitek aku paham sih gini. Mungkin aku takon sih San, kenapa arsitek menurutmu dulu pernah kamu bilang kalau tidak berguna? Apakah itu Karena karena 4.0, AI? enggak, karena yang aku lihat adalah semua produk arsitektur tuh kayaknya cuma mencemari lingkungan. Even kamu Oke. bikin rumah sekecil apapun itu kan kamu harus Nah, ngeduk apa tanah, kamu kasih semennya kan dari pegunungan kapur, harus di itu ya. gunung segede kapur itu harus digerus, orang-orang yang Hmm, tinggal di situ harus kehilangan rumah, mata hmm, airnya jadi kacau balau gitu kan. Jadi kayak hmm. even aku bikin sebuah produk arsitektur sekecil apapun itu kok kayaknya ngerusak ya gitu. Kayak aku tuh nggak nemu Eh, sisi positifnya. Yo, ya ada sih, cuman kayak dibanding dengan apa eh, Negatifnya. dampak negatifnya tuh kayaknya kok sekarang lebih besar negatifnya. Hmm. Eh, eh, Gini San. Mungkin hal itu bisa terjadi ya kalau kalau misal bangunan Hmm. itu tuh mencemari lingkungan, terus nanti mengganggu kestabilan ekosistem, itu emang bisa dikatakan iya. Cuman Hmm. bagaimana kalau tidak ada arsitek gitu? Apakah hal itu akan dipelajari manusia biasa gitu loh? Nah, sama sih Kalau aware lagi misal green building, ya emang itu susah sih. Green building kalau misal, oh aku ngawur banget bangunan yang gini tanpa arsitek. Kalau 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 profesi arsitek di dunia ini hilang ya. Oh bangun waktu hmm, bangun, nggak ada yang dipelajari. Bangun keduk ya keduk. Nah kan akhirnya tercipta sebuah ilmu arsitektur. Kita tahu dampak akibatnya kayak gitu loh. eh, tapi kan dulu sebelum ada ilmu arsitektur kayak apa tuh, kamu bilang jenenge arsitek sih nang Bali ya, Putu Mahendra. butuh bro, maksudnya ar- arsitek sing zaman apa ya, maksudnya secara kultural yang di sana gitu loh. Apa ya? Maksudnya jadi kayak kayak dia tuh sebelum sebelum ada orang mau bangun rumah dia harus ke hutan dulu bertapa. Jadi kayak Oh, prosesnya tuh maksudnya sebenarnya kalau benar tuh mungkin yang dibilang Rian dengan arsitektur yang vernakular, ketika kita melihat bagaimana arsitektur vernakular atau tradisional itu dibuat secara metodologis kayaknya lebih sustainable gitu daripada yang kayak kita nih para arsitek-arsitek modern sekarang. hmm, Walaupun aku mengerti juga sih bahwa kebutuhan manusia juga semakin bertambah gitu kan, yes. kita emang butuh space gede gedung itu kadang-kadang yang itu ya mungkin belum bisa dilaksanakan ya kalau kita pakai metode arsitektur vernakular gitu. Eh, Jadi susah Metode-metode ya itu tuh sebenarnya itu masuk ke dalam kurikulum pendidikan sih San. Sebenarnya gitu. kayak kita Contohnya di apa? UI kita ada arsitektur vernakular, di ITB pun demikian. Cuman kan kita para mahasiswa yang serba bodoh ini tidak akan aware dengan seperti itu. Iya juga sih, Oh, cuma kan kepeka juga gini gitu. ke TV. Gini, kalau kalau kita berkaca dari kurikulum, kita kan kalau kalau S1 katakanlah ada 140-an lebih SKS yang harus kita tamatkan. Itu cuma berapa persen yang Itu buat arsitektur vernakular atau tradisional. Nah, berarti kan secara maksudnya dengan seperti itu aja kita bisa menyimpulkan bahwa itu tuh tidak di apa ya, tidak di push gitu loh jadi bahkan sama kurikulum poin itu sendiri, penting. sekedar ada aja. Betul. Hmm, Itu sih menurutku. iya tadi ya. Wah.
Ah, ya, jadi kenapa tuh kok nggak secinta itu ternyata sama arsitektur? Mau bisa bosku. Tidak secinta itu dengan ya aku lebih suka mengerjakan hal lain di luar Hmm. arsitektur kayak gitu. Aku berkaca sama diriku sendiri sih kayak itu. Aku nggak mikir sampai arsitektur merusak, arsitektur Ya, ya. gimana. Mungkin aku kan menjalankan arsitek sebagai profesi aja sih gitu. Oh, oke. Tidak Nah untuk itu juga sebagai tuh. my rule life gitu. Nggak bisa Hmm. gitu. Nah ini tadi jadi mau tanya soalnya kalau bilang nggak cinta kok bikin studio tuh sama Mas Wah, Wirzat. ya Mas Wirzat. itu emang iya. Jadi ya itu balik ke itu saya maksudnya. Aku sebagai arsitek tuh ya itu profesi saya gitu. Bukan untuk Oh menjalankan hidupku, iya hidup saya. itu tempatku macul no ya. Iya, kasarannya sih kayak begitu ya. Nah kalau yang kamu bikin sama Mirza tuh niatnya mau kemana tuh Dit, studionya? Eh, kita belum ada arahan yang lebih apa sih on plan gitu ya. Plannya kita harus kayak gimana itu kita belum ada. Jadi kita sementara ini ya sikat-sikat dulu aja gitu loh. Nanti kita range Hmm. sistemnya kayak gimana, kita nanti concern ke bagian apa kayak gitu. Oke oke tapi cita-citanya deh mau jadi mau apa ya ibaratnya mau jadi kayak PT yang menaungi proyek besar-besar di mana-mana atau kayak Andra Matin gitu yang atau Mamu Studio yang emang apa ya mungkin jalannya agak sunyi gitu tapi oh ini tuh jadi kelihatan stylenya apa gitu loh perasaan wis sono loh kata Nebis ya. Raimu ya sono. Uh, apa ya? Sejauh ini kan saya sebagai chief arsitek, leadernya itu Mas Mirza sebenarnya. Hmm. Jadi saya uh, di bagian iki sih apa? Uh, men apa ya? Meriset. Jadi sebelum kita masuk ke sebuah desain, itu kita pengennya riset dulu San, berbasisnya Oh. gitu. Kita riset dulu nih. Yang pertama Ah. adalah penggunanya dulu. Nah, gitu. Oh. Baru nanti masuk ke uh, sebesar apa sih proyeknya, materialnya Hmm. gimana gitu. Nanti masalah perekonomian tuh maksudnya seberapa valuable seberapa economic Hmm. price-nya sebuah bangunan tuh nanti dulu. Yang penting Oh, subjeknya oh. dulu kayak gitu. Oke oke enggak Maunya tapi seperti itu. oh enggak tapi yang maksudnya gini yang aku maksud tuh apakah apakah coraknya tuh mau seperti misalnya siapa ya yang cukup jelas kan kayak Andra Martin, Mamo, Andi Rahman, Ya, Budi Pradono. Maksudnya ya. arsitek-arsitek sih style ketok banget nih. Yang stylenya tuh oh ini tuh ini nih gitu. Dia punya metode Oh, sendiri, punya cara sendiri, punya style sendiri atau mau yang sifatnya apa kayak kayak urbane gitu misalnya. Itu kan jadi hmm, PT yang gede banget tuh. Cuman kan ya, iya stylenya jadi macam-macam gitu kan. Karena yang kerja di situ juga orang banyak banget. Sedangkan yang ya, kayak ya, ya. mungkin Budi Pradono kan cuma berapa tim gitu kan, cuma Hmm, 8 kadang atau bahkan kurang dari itu. hmm, apa ya? Aku bingung saya dakoni kono soalnya kita masih bener-bener iki. Oh ya.
Wis koyo Masih remah-remah lengginan wis. awal ya. Masih masih kecambah cokolan. Tambah. Oke. Nek kayak Siap, Black Box siap. punya Mas Insan, Wah. AR Plus yang teman kita keren-keren, Sotia Terus Rian kayak gitu. Terus uh, Moraya kan wis Malor. teman-teman Black Box saya kemana ya? Sudah Kita kok tidak dipanggil. punya proyek ya teman-teman? Wis. Besok join aja Des ke tempat kami. Wah, saya ngelamar bisa. Tempatnya Kirim deket kok CV. sama sampean besok. Wah, di studio guys. Ngeri banget. Iya. Edan. Edan. Sudah tenan nih berarti. Anda di studio. Wis toh. Ngeri. Siap. Besok aku ngelamar guys. Oke. Tadi Mas Sigit bilang nih, katanya apa ya? Ada hal lain yang dia lebih suka mengerjakan yang ternyata porsinya lebih besar, yaitu menggambar. Nah ini juga mungkin yang teman sama Sigit juga mengerti, kayak melihat Sigit itu terkadang menjadi bias gitu. Jadi ya arsitek apa seniman gitu kan. Kok senengnya gambar, nggak scan, nggak iPad, gambar-gambar gitu kan. Bisa bikin Godzilla yang kelip-kelip itu, wow, saya kagum. Wah, Aku rasa nggak bisa kali. Dan sebenarnya kamu tuh jadi punya kesenangan dalam menggambar tuh natural aja atau dipicu sesuatu gitu? Kalau aku kan memang raiso gambar ya. Jadi aku nggak tahu sih. sebenarnya itu biasanya dipicu san. Oleh apa tuh? Wah, macam-macam sebenarnya. Cuman, wah aku jarang ngomong sih masalah kayak gini. Ya saya Yang biasanya ngomong. yang biasanya memicu itu jatuh cinta sama patah hati, Des. Wah, bangsat. Banget. Tapi Wah, beneran, serius. alasan Serius. ini romantis banget, bro. Oke. Berarti oke. Berarti kamu ngelukis pertama karena patah hati itu kapan? Wah, SD. Masa SD? wah, Oke, SD pacaran. Keren banget sih. SMP SMA kali. kali ya. SMA. Kalau SMP, SD, SMP ini sih. Apa yo? Nyontek lah gambar-gambarnya. Mana loh? Oh, masih niru-niru gitu ya? Masih niru. Aku nggak punya Hmm. style sendiri, makanya aku niru ngeblat ngeblat. Berarti SMA mulai. Oh iya, iya. mulai tahu apa itu cinta. Waduh. Waduh, Tandu ya? tandu Des. Tandu. Nah itu eh apa ya? Ini menarik sebenarnya. Dan aku baru tahu juga sih. Kan baru cinta. Boleh ya cinta. Ya kan itu nggak cinta kan bisa buat diriku sendiri gitu loh San. Iya, kan Sama orang SM. mungkin gue loh. Oke, gini. Eh, ketika orang mengalami jatuh cinta atau patah hati, sebenarnya kan dia bisa lari ke banyak hal. Bisa nulis, Nah, bisa musik gitu. Nah, kenapa kalau kamu tuh melukis atau menggambar gitu? ngopo yo? Ya nulis aku nggak bisa karena aku nggak Hmm. terbiasa sama alfabet. Hah? Maksudnya piye atau biasa apa, Bet? Kalau kalau nulis kan ada no A, B, C, D, E. Oh iya. Kalau gambar kan nggak ada itunya, San. Jadi Iya, aku tinggal merasa, garis-garis ya. yes, aku merasa, ayo wes, A tuh nggak harus kayak gini. A tuh boleh gini ya. Oh, anu ini. Berarti melukis itu liberating.
Ya sangat sangat oh ya Ya merdeka lah aku. error. Hmm, lebih itu ya, lebih rasanya membebaskan gitu ya, karena Ya kayak no rules gitu katakanlah. Hmm, sinyalmu eh, aku putus-putus lagi. ora putus-putus cuman gambarnya rodok buser. Oh ya wes, waktu itu gambar pertamamu apa gitu? Shit. Apa ya? Jadi ini eh, yang membukakan hal-hal ini sebenarnya guruku sih San. Aku tuh Siapa tuh, punya Pak siapa? guruku SMP namanya Bu Frida. Ibu ternyata. Dia dia yang buka, oh gambar ya sak karepmu gitu. Itu Hmm. mulai menyentil aku lah. Terus habis itu eh, gambarnya apa ya Mian ya? Ya standar lah karakter-karakter kayak gitu. Tapi aku sama sekali nggak bisa nggak berpemandangan, nggak bisa. Oh, atas alasannya apa? Nggak Gak tahu suka nggak aja. nyaman, nggak nyaman. Makanya Mas. Aku lebih nyaman gambar benda mati sebenarnya. Oh gitu. Oh benda-benda apa benda-benda. Ah Mas Rian bilang gambar jahe, ya aku seneng gambar jahe, seneng. Nganggo pilok neng tembok. Nah terus SMA itu lebih dibukakan lagi sama guruku ki, mulai aku explore apa sih saja nih gambar ki kayak gitu SMA. Hmm. Eh, Itu kamu udah mulai mengenal itu nggak apa ya, tokoh-tokoh yang kamu kagumi atau apa? Apa kamu udah mulai mencari atau iseng-iseng, oke deh aku gambar semauku dulu gitu. Maksudnya nggak yang kemudian nyari referensi atau apa gitu. karena dulu SMA tuh referensinya minim, dulu kan eh, guru-guruku seneng bawain ini majalah San, Salah aku. majalah majalah seni seni lukis, Hmm. isinya katalog lah apalah kayak gitu semua ada di situ. Jadi aku biasanya lihat-lihat katalog kayak gitu, misal ada pameran zaman itu apa ya, untuk lali aku. Jadi ya misal misal koyo Arjok lah itu kan ada katalognya. Iya ya. Ya katalog-katalognya yang dulu guruku punya kayak gitu. Terus aku lihat dari situ terus terus kayak gitu. Hmm. Nah akhir itu terus kan aku iki apa eh, banyak yang mengarahkan, oh kamu tuh kayaknya larinya akan ke sana, akan ke sini, akan ke sana kayak gitu. Nah ada satu orang seniman itu tuh namanya Ridwan Siki. Seniman ini emang dia nggak terlalu populer ya di kalangan anak-anak gambar saat itu. Cuman Hmm. aku sangat interest sama gambarnya yang ada di beberapa katalog gitu. Hmm. Nah itu tuh banyak, oh Mas Ridwan Sigi itu karakternya kayak gini, goresannya kayak gini, itu sangat membekas gitu loh. Nah mulai-mulai kesini baru aku belajar yang lainnya. Oh, berarti Kayak gara-gara itu ya, Mas Ridwan iya, Siki. terus belajar apa ya, style apa Picasso kayak gitu, terus Dali kayak gitu, mulai ngerti lah ini sopo sih. Oke, oh gambarnya keren-keren, baru belajar. Oke. Nah, dulu kan aku inget tuh wallpaper laptopmu itu kan Dali. Ya Nah, terus
kamu juga pernah, aku nggak tahu kamu ingat atau enggak, kamu pernah bilang ke aku bahwa sebenarnya aku tuh senangnya surrealis gitu. Cuman ya aku jarang aja sih ngelihat kamu ngelukis yang surrealis gitu. Kamu katanya malah sering gambar apa tuh, kalau kamu di Instagram kan gambar karakternya, Wah, gambar orang. Terus aku ya ya, pas masuk masuk ke kamarmu juga kayaknya jarang-jarang lihat yang surreal gitu. surreal. Nah itu Oh. apakah kamu tuh menyembunyikannya atau kamu emang jarang gambarnya aja? Ada beberapa media yang aku gambar surreal, ada beberapa media yang aku gambar realis. Itu kan ini ya San, apa ada irisannya kan realis sama surrealis tuh. Hmm. Nah, biasanya aku kalau di kan kalau di kanvas rodok rodok aku mikir, ah kan masih larang, ya aku gambarnya surreal. Udah aku gambar di kertas, ya kan murah lagi maksudnya kertas Iya, ya, iya. kertas loh. Hmm. Aku mikirnya wis biasa-biasa aja lah kayak gitu. Oh, ternyata faktor harga tuh berpengaruh, guys. Benar, karena kanvas itu mahal. Dan catnya juga mahal. Itu makanya saya beralih ke digital, Mas. Oh, supaya lebih itu ya. Hebat ya, Iya, 1.000 lukisan ya. Ya, nggak benar, ngebuyu ya. benar, 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 benar. Cuman feel-nya bakal beda banget dong. Ya, sejauh-jauh aku gambar di digital, aku terbalik lagi ke manual. Cuman ini mengurangi hasrat aja sih kan. Misal, duh pengen banget gambar tapi kok rano kanvas apa kok cete rano barang duit ya wes aku gambar neng digital aja gitu Cita. gitu. Eh, aku tuh aku tuh orang yang seneng lihat lukisan sebenarnya. Aku sering jalan-jalan ke, misalnya kayak yang ke rumah, ke Sangkring Hmm, pas juga annual art atau apa gitu. Dan aku kan sebenarnya juga bukan orang yang bisa gambar ya, jadi kayak ada 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 kekaguman gitu ketika aku ngelihat lukisan yang asli itu, kayak wah ternyata dicatnya tuh bisa ya, dia bertumpuk-tumpuk jadi kayak hmm, tebal, hmm, terus hmm, apa tuh, jadi bentuknya macam-macam, ada yang pakai mix media gitu-gitu kan. ya. Dan apa ya, aku rasa ngelihat lukisan tuh kayak ngelihat, oh ini ya, uh, emosi si pelukis tuh gitu, dia Hmm. entah caranya menumpahkan cat atau apa gitu. Nah, apakah apa ya, apakah memang benar gitu bahwa melukis itu termasuk sarana untuk melepaskan emosi, menyembuhkan diri atau apa gitu? Hmm. Aku jarang banget sih ngobrol ke masalah ini, cuman realitanya begini kan. Uh, kadang kita uh, nggak nyaman yo ngobrol karo manusia. Ya. Nah itu media saya untuk mencurahkan segalanya. Oh, I see, I see. Soalnya dia tak apa-apa aja meneng banget soalnya. Wah, Itu. oke. Dan Okay. begini apa? Iya apa ya? Ya sak aku loh harta apa tak walik-walik harta Iya, iya. apa-apa. Oke. Kalau Benar-benar. aku sih gitu. Benar-benar. Dan aku rasa juga itu ya. Setiap orang juga akhirnya punya punya caranya sendiri untuk menumpahkan emosinya gitu. Ada yang Ya, dilukis, ada yang menulis, ada yang bikin lagu misalnya. ya bener. Maksudnya itu kan Kayak Mas sebenarnya, Adiba bikin lagu. oh ya, Adiba katanya Hmm. mau bikin kartu juga tuh. Waduh. Kita tunggu teman-teman. Kita tunggu.
Nah, dan apa ya, kadang aku juga mulai ngerasa bahwa oh ternyata seni itu apa ya, ini bukan mendiskreditkan seni ya, tapi escape-nya manusia tuh bisa lewat seni gitu. Kayak kadang-kadang kalau 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 melihat orang yang mungkin apa ya, ya dia sangat depresi sampai benar-benar yang kayak tidak berdaya atau apa tuh, kadang kalau kita ngelihat apa ya, oh ternyata ini anak nggak bisa itu ya, nggak punya media untuk meluapkan emosinya gitu. Benar-benar. Jadi ya, cuma kenapa ya seni itu tidak terasa sebegitu pentingnya ketika kita di sekolah gitu ya, kecuali kamu di sekolah seni ya, cuma kan Eh, sebenarnya penting tuh. iya sih, San. Apa ya? Eh, nek aku diajari sama dosenku sih gini. Sebenarnya sebuah painting itu media untuk menaikkan taraf hidup seseorang. Gimana Ini, tuh? jadi di Eropa atau di negara kita, sebuah lukisan itu uh, apa ya, penanda kalau dia tuh punya grade yang tinggi ketika dia menganggap oh aku bisa moco karya ki tak tuku. Dikatakan orang Strata sosialnya naik. iya, dikatakan seperti itu. Sedangkan kita kan neng sekolah yo nggak diajarin seperti itu loh. Sama kita punya media lain loh. Biar stereotip kayak gitu tuh nggak terjadi di kita kayak gitu. Karena mungkin apa yo kurang digalakkan lah, terus ya wong nggak semuanya paham kayak gitu loh. hmm, Cuman aneh juga ya, maksudnya hampir hampir semua orang suka musik gitu, tapi kenapa ya kayak pelajaran seni musik nggak sebegitu besar porsinya gitu misalnya di sekolah gitu. Aneh Aku gak ingin sih? pengen seni musik saja nih, memang aku kan nggak bisa belajar itu ya apa main-main kayak gituan ya. Akhirnya aku hengkang. Bisa sekarang. Ngawur. Loh, kemarin habis main gitar tuh loh, di video aja. Wis main-main tok ae nek C G bisa deh. JG. Tapi kamu dulu nggak ada niatan gitu ya, apa, Apa? menseriusi ke isi gitu, Ada tapi oh ya, relate. orang tua biasa deh. Tapi kamu mengalah ya. Ya mungkin besok aku punya kesempatan lain untuk belajar hal itu. So bisa kesana juga. Umur berapa Wah, gitu? 6 tahun gitu. Hah? Gila. Apa? Apa? Umur berapa? 26, 27. Ngawur. Lu iya 26, Dua 26. Sikit 26. dua tiga. Tuh, bos. 25 seperempat abad des. Rapat-rapat. Piye, wis ngerasa kalau wah Wis wis duwe merasa 100 juta. wah masih ah, masih nol. Amin, amin nih sumpah. Ya orang ngono des. Nol bener Eh, dari ya ora. nolnya piro. Ngawur. Cuma gimana ketika menginjak umur seperempat abad tuh, terus terus akhirnya bikin visi ke depan mau ngapain atau malah tambah buyar. Aku tambah buyar gitu cuma. Eh, sebenarnya aku orang yang iki Zan, mengikuti arus gitu. Entah kenapa aku mikir kayak gitu. Karena ya nggak memusingkan 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain itu ya. Iya, sedangkan mungkin kata orang-orang, wah guys umur segitu tapi nggak punya, kamu besok kayak gini, tahun depan kayak gini, 5 tahun kayak gini. Aku nggak bisa kayak gitu ya.
Tapi emang lebih enak ngalir juga sih. Apa ya? Ya terkadang lebih enak untuk apa onone gitu nggak sih? Soalnya uh, apa ya? Aku orang yang nggak pengen mikir pusing saja nih. Ketika aku kan di jalan ki, saya lagi lurus. Suatu saat aku punya persimpangan, ya aku tinggal milih wae kanan atau kiri. Wes, kita memutuskan kanan, ya wes kanan. Kok ketemu apa nih? Kanan atau kiri? Ya wes aku kiri, ngono. Nah, chanceku untuk memilih pilihan tuh ya di persimpangan ini, nggak bisa sekarang tak tentukan. Wah ini gini, so, Rono, Rene, Rono. Aku nggak punya privilege itu, San. Cuman itu dulu pernah kamu coba nggak untuk iseng-iseng rencanain aku mau besok begini gitu. Pernah. Nah, ini pertanyaannya. Karena orang kayak aku misalnya, aku tuh nggak mau kayak berencana macam-macam tuh, karena terkadang kalau udah berencana macam-macam biasanya malah gagal, terus kecewa dan sakit hati sendiri. Wah, benar. Nah, apakah kamu kayak gitu juga karena hal semacam itu atau apa gitu? Aku ketika gue ngomong ngono aku mungkin kayak gitu ya. Cuman ini kenapa aku tidak punya planning sedemikian rapi kayak teman-teman yang lain? Oh ya, aku lebih seneng nek Rian kemarin bilangnya nggak ada sesuatu yang apa terjadi secara tiba-tiba. Ya. Yeah. Aku menikmati hal itu malahan. Oh, I know. Aku seneng. I know. Ngono. Kayak ini. Kayak Mas Farid. Power. Loh, sebuah kebetulan yang menyenangkan loh terkadang. Kadang pahit juga sih. Aku menikmati hal itu. Makanya aku nggak mau expect. Kayak tiba-tiba teko wah, itu kan seneng. Aku ternyata juga punya sisi itu sedikit, bahkan sampai melekat ke kayak di arsitektur yang apa ya? Ya aku nggak tahu ya, aku senang aja ketika kita bikin sebuah desain tapi di situ tuh si user bisa ngintervensi gitu. Jadi kayak apa yang aku buat tuh pasti nggak akan sama aja karena ada intervensi si usernya gitu. Kayak ternyata ini bakal jadi gini ya, ternyata ini bakal jadi gini ya. Lebih apa ya, iya seru banget sih melihat kemungkinan baru tuh. Ternyata iseng ini. Iya. Oke, nah ini karir melukismu mau kamu bawa kemana gitu? Aduh. Karena nggak pameran tunggal awal. Aku ada wacana pameran, cuman nggak tahu kapan. Cuman itu Oke, tahun depan teman-teman. Ngawur. Kerennya belum lulus siap. S2 pameran. Kalau kanvasku udah sampai 100 baru aku pameran. Oke, kita bikin rekening di kita bisa. Misal pameran mengono 10 kan yo kurang. Ya sih. Iya bisa lah. Berarti ini someday akan ada pameran tunggalnya Sigit nih apa? Tunggu aja tuh. Ya amin. Belum 2024. Aku harus memilah juga San, mana sih karya yang sebenarnya boleh dipublikasikan, boleh dilihat orang, sama karya yang nggak boleh dilihat orang untuk gue sendiri. Dua rahasia ngono gitu ya. Banyak. Ternyata banyak sedikit sekali. Misterius teman-teman. Oke. Wah, ini udah 1 jam
Oke teman-teman, ada yang mau tanya gak nih sama Mas Sigit? Entah tentang dari segi arsitekturnya, atau dari sisi melukisnya, atau dari sisi yang lainnya, sisi cinta-cintaan Sigit sama Dik. Monggo bisa bawa sih kan. Cah-cah. Nah ini uh, kamu pernah nyoba macam-macam media ya sih buat melukis gitu? Contohnya Misalnya kamu pakai apa kayak gombal wah, atau daun atau sesuatu yang lain gitu. Ya aku pernah lihat tuh di beberapa lukisan yang pernah aku lihat kayak oh dia kok pakai ini ya, dia kok pakai ini ya, kayak ada yang lukisnya di di, di akrilik gitu. Terus ini hmm, menurutku menarik aja sih ketika yang lain pakai kanvas terus dia pakai akrilik sendiri. iya iya. Dulu aku pernah di kaca tok tapi itu nggak maksimal, makanya nggak tak apa-apain. Hmm. Soalnya Cuman kena kalau yang ngecat di apa kaca itu iki san, eh, yang paling kita lihat tuh depannya ini. Ininya yang kena hmm. cat ini tuh nggak harus di apa ya, nggak harus dibikin serapi mungkin karena itu harus yang tricky. Kita iki tok ngarepe tok. Sedangkan yang kita cat di sininya. Jadi ini kan Oh dilewer. Nah ini kan oh iya dilewer. iya Ternyata ning kono udah ada catnya yang benar-benar kita rencanakan itu nggak masalah. Soalnya ini nggak kelihatan. oh gitu. Ya, Benar juga. Cuman yang apa yang membuatmu katakanlah puas dalam melukis itu apanya? Apakah dari kamu explore macam-macamnya kayak kayak medianya atau nyoba-nyoba cat atau apa? Atau dari bahwa as long as emosiku atau perasaanku tuh bisa tertuang, ya wis aku puas gitu. Apapun media yang aku pakai. tapi lebih yang kedua sih San, aku nggak peduli sih aku gambar di mana. Karena aku bisanya di kertas dan kanvas itu tok yang aku bisa. Oh, berarti intinya lebih lebih ke penyaluran emosi gitu ya, bahwa setelah ini tersalur ya wis gitu, Ya, berarti benar. itu selesai gitu. Hmm. Oke, moga lo teman-teman yang mau nanya, yang mau nonton lagi nonton lagi. Orang nonton nih, friend. Tuh nonton friend mana tuh friend Lagi iki, lagi kerja jare lembur. kejopo kit tadi drama Masa lagi ditakoni, kit wes. boleh. Halo sahabat, halo Mas Ken, mau tanya-tanya nggak Halo, Mas halo, Ken? halo. Diki Rian banyak tekon deh, ayo yang kancamu dewi lo yang Oh, biar nonton gitu ya. ono ki Turu balik. turu Instagram handle Rian turu oke. Candu apa sih Mirjati candu. Berarti saya ini studio gue anu gitu Apa tuh? proyek-proyeknya neng di wae neng Wonosobo tak tahu ya kerap tak delok neng Wonosobo. Eh, sementara ini lagi gue sih. Neng Wonosobo ya. Ya, karo kan kemarin habis kerjasama sama Air Plus. Itu ada proyek Itu sendiri. kerjasama apa sih? Hmm? Gue kerjasama nih dia sih kepo aku. Oh, ceritanya panjang, guys. Jadi kan tahu sendiri Air Plus sudah sangat mendunia. Oh iya worldwide. Proyek kan banyak.
Nah, terus kita dilibatkan di salah satu proyek. Oh. Itu sebagai tim. Jadi tim HR Plus sama timku ini berkolaborasi untuk menciptakan desain yang satu. Gitu. Oke. Oke, oh ini pertanyaan pertama ini. Gaji 10 juta sebagai arsitek atau 5 juta sebagai artis? Wah. Angel guys. Angel. Harus otak ya oleh. Halo Rara, apa kabar? Ya Kit, bagus, tinggal gimana kamu berjuang dengan apa yang kamu nikmati. Guys. Halo Rara. Kit 5 juta atau 10 juta Kit? Oh, 10 juta no. Oh, masih kebutuhan ekonomi Dit. Ora. Jadi gini. Kejelasan. Jadi gini. Ini berat sih pertanyaannya. Apa Irian? Sebenarnya untuk yang per gambar-gambaran tuh aku nggak punya benchmark ya itu tuh akan dijual atau tidak. Ketika aku membutuhkan duit untuk hidup, ya aku kan kerjaku sebagai arsitek. Oh. Artisnya itu aku nggak expect, maksudnya apa ya? Aku nggak dibayar pun nggak masalah kalau aku bisa gambar nulasan. Oh, I see, paham. Cuman kalau ada yang mau beli ya monggo. Iya, boleh sekali. Mungkin kowe nang omahku delok gambarku oleh tak pera. Nek ngomong oleh ya gawonen ae wis. Iya. Coba aja tak dolan. Tak pek yo. Ya. Siap. Iya, ono sing tak iyoni, ono sing ora sih, San. Saya ini saya kelas HBS nganggo pensil. Gitu ya nih. Saya nganggo akrilik kok. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Monggo yang mau tanya-tanya. Wis kongkoli mesti udah gelem tekan-tekan musik. Oleh takon tapi ora angel-angel ya, friend. Tuh friend, 4x4 tuh. Oke, ya tahu itu Rano gitu. Wah, kok sepi ya? Oh, sepi nih. Asotik barangi pitik, barang balik tik. Saiki nganggo beli kuduan. Oh, beli sidik. Beli sidik. Nah juga ya, beli sidik. Beli sidik. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir lah buat sesi kali ini. Apa kebahagiaan yang paling sederhana yang pernah kamu rasakan gitu? Atau yang kamu berharap? Oke sih. Apa ya? Kebahagiaan yang paling sederhana. Jadi dulu aku pernah gambar. Kanvasnya agak gede. Terus aku cuman kurang satu helai daun lah katakanlah. Ternyata aku nanti cat hijau nes, entek. Terus aku golek-golek. Ternyata aku nyelip siji, kui tinggal koretan, kui tak gunting, tak buka tak. Dan kui cukup. Bangun lagi. Sangat dramatis dan juga kritis banget tuh sebenarnya. Soalnya bagian hijau yang main kui tok si daun kecil itu tadi.
cuma kurang sedikit banget tuh ya. Iya. Dan akhirnya kok nemu tuh loh, wah itu kan Iya. iya biasa wae tapi nyenengke ya. Iya. Bagiku itu menyenangkan sekali. Oke, kita udah sejam lebih ngobrol sama Mas Sigit. Thank you Mas Sigit atas segala obrolannya, insight-insightnya. Ditunggu patah hati yang selanjutnya supaya ada Wajib. lukisan baru. Ada lukisan baru, cuman ini nggak tahu mau rilis apa tidak ya. Rilis lah Kit. Ya nek ora Takut ya. kirim nang aku ya. Atau aku nek Boleh, aku boleh, deh itu. boleh. Oh boleh, monggo Mas Diba, Mbak Ismail. Mbak, Mbak Ismail. Mbak Ismail, Mbak Sakina. Tuh gambar apa emang? Kasih lihat dong. Ayo Sak. Monggo lo kalau tanya. Ini fleksibel loh, ini bisa diperpanjang terus loh. Rilis lah Kit, Satria Helmi. Kan rilis Kit. Tak kasih iki yo, apa jenis spoiler aja ya, dikit ya. Masih masih Dikit aja. VIP apa wes kamu? Apa? Masih in progress atau udah selesai? Masih in progress. Oke. Ini salah satunya. Ini salah satunya nih. Apa guys? Pakai itu. Jadi Daun. ini tuh kanvasnya kecil-kecil gini loh. Nah, ini nanti ada beberapa seri. Nanti lihat aja deh. Oh berarti akan diperlihatkan kalau nanti lihat aja, oke? Iya, nggak tahu besok. Wah, wajah menebar janji palsu. Ya nek aku nggak pengen tak lihat kan yo terserah aku. Iya, guyon gitu. Cuma sudah. Kit kan si Kit bilang gambar tuh cara menuangkan apapun yang dirasa ketika nggak bisa dituangkan sama manusia. Oh ini belum selesai. Kalau tiba-tiba si Kit nggak bisa gambar lagi, apa yang si Kit lakukan buat nangis? Nangis. Nangis. Gimana tuh Kit? Misalnya tanganmu diamputasi gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya berarti pakai mulut atau mungkin aku akan belajar ngomong sama manusia deh. Belajar ngomong sama kamu mungkin deh besok. ya putus. Lah kenapa? Apa? Kenapa kok mau belajar ngomong? Nah kan aku udah nggak punya tangan. Oh berarti maunya kalau kalau nggak bisa ngelukis pengennya ngomong gitu. Mungkin. Ya nggak kan mungkin, aku nggak nggak tahu juga pengen besok kayak gimana. nggak pengen ngelukis pakai mulut gitu kan bisa atau pakai kaki kan bisa cuk kan ono sih so aku tahu dulu. Aku nggak tahu dulu sih. Tapi kok serem ya. Serem sih, serem. Ini bagiannya Dava sih sing kau ingin dark joke. Masih dari joke. Gelap. Oh harusnya ada Dava ini kalau kayak gini. Oh tapi dia nggak ada. Semeton gondrongku aku dalam peperangan rambut. Oh gawe puisi wae. Sigit kasih kata-kata buat semangat teman-teman semua ki. Apa ya? Apa ya? Kayaknya butuh semangat nih masalah ini. Apa ya? Nek puisi-puisi kowe lu jago ya.
Aku urung tahu itu puisine Rian ini. Aku duwe Coba loh yang diupload puisi kan. Rian. Nanti Kit, spoil Kit, spill Aduh, Kit. ono Neng ning HP, salah satu neng bukuku HP cuman mesti. lahir kali aku. Ono. Sangar mesti. Esok-esok Nang tak bahasa rilis. Jawa. Campur-campur, Oh campur-campur. campur-campur. Kamu yakin Mas Sigit bakal tinggal dan menetap di Bandung? Gue ada di Bandung meninggalkan Gentan weh. Karena Bandung bukan cuma urusan geografis, Nes. Bangsat. Emang beneran gitu mau di Bandung gitu? Doakan saja yang terbaik. Wah ternyata Sigit mau pindah. Ya nggak tahu tuh. Yo Melangkah kan kemana, ingin tuh. ya aku yo ngikut wae, Nes. Berarti terpatahkan. Sigit punya planning hidup di Bandung. Waduh, ketahuan deh. Tuh apa tuh? Kalau kita dari Rara tuh, kalau kita lagi desain terus kehabisan ide, biasanya ngapain? Saran Mas. Saran tuh gitu. Apa ya? Iya ya. Aku kurang ngerti gitu. Sebenarnya gini ya, apa nek kehabisan ide itu aku nggak punya jalan keluar juga sih. Cuman aku biasanya iki jalan-jalan. Hmm, Nah, nek jalan-jalan, jalan-jalan, ngetril, jalan loh tapi jalan pakai kaki, maksimalnya sepeda lah. jenenge pit-pitan terus. Ya soalnya nek 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 motor apa pakai mobil tuh nanti terlalu cepat nih. Kita nggak bisa nangkep Nah, apa-apa. ini kenapa yang terlalu cepat tuh tidak bisa menangkap apa-apa? Iya. Nah, apa ini? Tuh ini. Jadi yo lambat-lambat aja. Kenapa Kit? Hmm? Kenapa kenapa lambat tuh jauh lebih baik daripada cepat? Ya nggak jauh lebih baik juga sih. Ya katakanlah, oke, kenapa kamu memilih melambat daripada berjalan cepat? Aku takut ikisan apa melewatkan momen-momen yang ada di sekelilingku. Wis. Misalnya. Misal sekarang aku kan yo lagi kenal karo kue. Lagi Nek kenal. cepat-cepat Oke. cepat cepat-cepat kita nanti wis dewasa, wis punya anak, wis punya urusan yang lain, kita ya wis begitu saja, Des. Nek kita kan lambat-lambat masih sering ketemu kan oke. Ada. Menjawab diplomatis banget deh. Rak belum jelas gitu. Jalan deh. Ya tapi nyatanya memang seperti itu. Aku seneng momen momen ini tuh aku seneng. Ini besok ini kemarin tuh aku seneng. Momen yang aku lalui sekarang ini. Menikmati yang sekarang gitu ya. Iya, sekarang ya sekarang. Hmm. The time is now gitu kalau kata orang. Iya. Nah, kadang iki the time is now will aku nggak bisa merencanakan besok-besok. Hmm. Itulah. Jadi kalau masih kehabisan ide, dia jalan-jalan. Tapi yang pelan-pelan aja. Karena mungkin kalau terlalu cepat tuh apa? Ada banyak detail yang ya kemudian jadi terlewatkan mungkin. Asik. Begitu. Katanya sih gitu. Katanya Afiandi Arman tadi.
jalan-jalan sama orang baru juga asik sih. Orang baru, wah, ya guys sikit. Mana nih kata-kata semangat Mas Sigit, Mas Iksan? Apa ya Mas Ingo? Ya semangat ya gitu. Wah, ada Pak Hanif. Cinta. Halo Pak Hanif. Halo Pak. Waduh, monggo ada yang mau tanya lagi nggak nih? Dipersilahkan. Udah nggak ada kayaknya San. Nggak ada ya. Ya wes Git, kata-kata semangat Git, terakhir Git. Gigi. Oh ya. Apa ya? Gue sih San, aku mikir sih. Aku udah dua Git sumpah. Oh ya wes, ngene. Jadilah orang yang berguna untuk siapapun. Siapapun tuh bukan berarti semua orang loh. Siapapun tuh boleh salah satu aja. Begitu. Oh boleh salah satu aja. Boleh. Itu bagus tuh teman-teman. Saya idem lah Mas Sigit. Karena aku gak punya kata-kata semangat. Anyway. Maaf ya Mas Ingo, saya nggak punya. Oke, sudah 1,5 jam. Ini jadi makasih lagi nih sama Mas Sigit. Ya Allah, namanya bro. Tanggapan Anda mengenai kuliah di arsitektur UI Mas Sigit sebagai alumni. Waduh. Ayo Kit, joget-joget TikTok dulu Kit. Apa Kit, tanggapanmu? Iya monggo Kit. Setidaknya UII mengajarkan saya untuk menjadi orang yang menghormati agama, guys. Untuk kita lulus BTAKI. Iya, benar sekali. Menjadi rahmatan lil alamin. Udah, apa banget. Di setiap bangunannya harus ada masjid dan musola. Ya, setidaknya kita punya lingkungan yang cukup asik-asik lah. Ya, setidaknya kita diajarkan untuk selalu percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Waduh, siap. Oke, apakah akan ada ngerasain arsitektur Mas Sigit? Waduh. Walaupun tidak cinta dengan arsitektur. Nanti kita collab sama Satria Helmi sebagai ahli IT Indonesia. Dan tanggapannya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa ini. Dan kaitannya sama arsitektur. Ngeri banget. Siap. Oke, sekali lagi thank you buat teman-teman semua. Thank you Mas Sigit sudah meluangkan waktunya sampai malam. Thank you buat teman-teman yang udah tanya-tanya. Makasih banget udah mau join di personal meeting hari ini. Semoga nanti kita dipertemukan di personal meeting selanjutnya. Saya belum tahu mau dengan siapa. Atau mau ada saran-saran, monggo. Mau Arjuna Singa. Oh, udah. Mas sekali-kali sama cewek San. Sopo yo? Itu Mbak Rara Firliani boleh deh. Mbak Rara Firliani. Ayo Ra, kapan-kapan Ra. Dia masih online gak sih? Ya, dia udah gak ada. Ya. Ya bisa deh. Kita coba ya. Oke, thank you teman-teman. Sidik barangi akan aku tanyakan keadaanmu di Bali. Dan aneh-aneh kamu Sidik.
Oke, sekali lagi thank you. Suan joget. Bye bye Ayo, teman-teman semua. Assalamualaikum. Kaparatos. Sehat-sehat all friend. Yoi.